Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat hadir kembali di sini dalam majelis yang sangat mulia, yang dimuliakan disaksikan oleh para malaikat, dan bahkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kelak kita akan dibanggakan di hadapan penduduk langit sebagai orang yang berusaha untuk mengenal Allah, dan lepas dari ruangan ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita, bahkan yang mampir untuk nganter piring aja diampuni oleh Allah. Apalagi kita yang ada di sini. Kita berusaha fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik. Saya harapkan dengan banyaknya ilmu yang kita bicarakan di sini, bapak-bapak bisa bergiliran untuk mengajar di sini. Kelak, amin. Amin. Masih di bab munakahat atau nikah, kita masuk ke dalam bab zurriyat. Zurriyat. Nah, gitu. Tuh. Ya. Nah, ini panjang nih sebelumnya. Nah, pakai begitu. Zuriat. Apa artinya zuriat? Keturunan. Kenapa kita bicarain konsep keturunan? Tentu bayangan kita akan membicarakan bagaimana mendidik anak. Betul begitu ya? Ya. Bayangan pertama kan itu ya. Bagaimana mengelola anak gitu ya. Tapi ternyata konsep zuriat ini adalah boleh jadi akan jadi titik balik kita, kehidupan kita nanti, kalau kita mengerti betul konsep ini. Konsep zuriat ini bukan hanya membicarakan anak, ansih anak gitu ya. Karena zuriat ini kita akan bicarakan juga maknanya makna bahasa dan makna istilah. Itu bab yang pertama. Apa sih poin penting dalam bab zuriat ini? Dan untuk apa orang yang udah menikah kayak kita ini tahu mengenai konsep zuriat ini? Di bab 2 kelak nanti, kalau kita akan bicarakan kedudukan anak. Nah ini nih, kita selama ini kan menganggap bahwa anak ya anak gitu. Tapi kedudukan anak dalam agama Islam ini, ya, apa dia? Nanti ada 5 atau 6 kedudukan anak. Dia sebagai perhiasan, dia sebagai ujian, dan dia sebagai pewaris kita gitu. Itu bab 2-nya. Bab 3-nya baru kita akan bicarakan sambungan antara kita dan zuriyah. Kan kita sering bertanya-tanya nih, apakah ada sambungan kita terhadap zuriyah? Zuriyah, kalau kita pandang zuriyah, kita orang tuanya. Kalau kita pandang kita yang zuriyah, orang tua kita kepada kita, kan begitu. Jadi nanti kalau kita bicarain zuriyah itu nggak semata-mata bicarain anak kita. Kita juga sebagai zuriyah. Contoh, kalau ada wa wasainal insana bi walidaini ihsana. Itu ada ayat tuh. Dan kami telah tetapkan pada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini kan yang disuruh berbuat baik anak pada orang tua kan? Tapi ayat itu untuk kita boleh kan? Nah, berarti kita juga zuriyah sebetulnya. Paham ya? Kita juga zuriyah. Ya, nanti ada hukum yang begitu. Jadi kalau kita bicarain nanti bab zuriyah yang mana nih? Zuriyah nanti ada zuriyah dari mana istilah, mana bahasa. Juga zuriyah itu kita sendiri sebenarnya dalam menghadapi hukum kepada orang tua. Nanti ada juga kita sebagai orang tua kepada zuriyah. Itu sambungan namanya. Tapi yang penting dibicarakan adalah sambungan kita pada zuriyah atau zuriyah pada kita kepada orang tua kita adalah sambungan kita secara agama ini gimana gitu. Apakah sama saya kepada anak saya dan saya kepada anaknya Pak Luli?
Apakah sama? Ya, lain, ya. Nanti kita bicarakan. Contoh beginilah. Apakah berpengaruh kalau seorang anak berbuat baik, orang tuanya juga dapat pahala? Itu sambungan namanya. Ya, baik ketika hidup maupun ketika mati. Itu sambungan namanya. Nah, kemudian itu bab 3. Bab 4-nya mulai. Kita masuk pada misi besar dari umat manusia ini apa sebenarnya? Kaitan sama zuriyah. Ternyata kita bicarain nanti bahwa kita ini sudah diwajibkan oleh Allah untuk masuk surga. Jadi masuk surga itu bukan kita pengen, Pak, tapi wajib. Kenapa? Karena kita memang asalnya kita ini penduduk surga kan, dari Nabi Adam itu. Kemudian kita wajibnya kembali pada Allah ke surga. Nah, untuk kembali kepada Allah ke surga, gitu, Allah umumkan bahwa kita akan kembali bersama zuriyah kita. Nenek moyang kita kembali bersama kita, semuanya dikumpulkan di sana. Untuk itu kita mesti kerjasama dengan zuriyah kita, dengan bapak-bapak kita, ya, untuk bisa mencapai itu. Tapi sayang disayang, rencana besar kita ini dihalangi oleh setan, oleh iblis. Itu masalahnya. Ngerti nggak? Nah, bab terakhir baru apa yang mesti kita perbuat nih supaya misi kita berhasil, ya, nyangking semuanya zuriyah baik atas, ya. Sebab bisa aja kita ini yang jadi biang kerok, ternyata turunan kita nggak bisa masuk surga, atas juga nggak bisa masuk surga, atau kita penyelamat mereka semua. Nah gitu posisinya zuriyah. Paham? Makanya ada doa, Rabbighfirli wali walidayya, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Itu kan menyelamatkan mereka masuk surga. Zuriyati gitu. Ya, kayak gitu. Jadi misinya itu dikalahkan oleh setan. Ya, makanya ntar kita buka setan kayak apa sih ngalahin kita supaya menghalangi kita masuk ke surga itu. Lengkap di situ. Terakhir baru sikap kita bagaimana supaya sukses kita membina zuriyah ini dan membina diri kita sebagai zuriyah dari orang tua kita agar sama-sama bisa memenuhi kewajiban masuk surga. Ya, itu bab zuriyah, bab besarnya begitu. Gambaran besarnya. Di situ nanti ada pendidikan anak segala macam baru di bab terakhir itu. Ya paham ya? Jadi kita nggak cuma ngomongin anak ansih enggak, tapi zuriyah itu karena diulang-ulang ratusan kali di Quran di kata-kata zuriyah ini. Jadi Allah mau kasih tahu sama kita bahwa Anda itu nyambung semua sebagai mata rantai. Yang saya kirim ke dunia ini, kemudian Anda mesti balik ke saya. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah semua kembali. Kembalinya kemana? Ke surga. Nah, nanti dalam kembali ke surga itu Allah udah kasih tahu juga bahwa tidak semua kembali ke surga dengan selamat. Ada kalanya kembali ke surga lewat neraka. Tapi kan yang enak kan kembali ke surga semuanya. Di situ nanti, makanya di bab ketiga tadi, sambungan orang tua dan anak, itu bisa saling menyelamatkan. Atau saling mencelakakan. Bisa saja. Akhirnya nggak terpenuhi misi kita. Memenuhi kewajiban untuk masuk surga itu. Nah, bab ini penting dalam pernikahan. Karena terus terang aja, walaupun belum terlambat, banyak yang gagal. Banyak yang gagal membina diri, menyambungkan orang tua kita ke surga, yang udah meninggal terutama. Dengan juga kita nggak menyambungkan anak kita ke surga. Nggak mengenalkan jalan kepada anak kita. Kita maunya egois, mau soleh sendirian. Dengan berharap mati syahid, biar ketemu bidadari, selesai. Enak aja, lo kan dikasih tanggung jawab, dikasih Allah anak itu justru untuk memperkompak misi besar kita ke surga. Itu maksudnya bab zuriyah ini. Nah, kalau Bapak menganggap penting, ya udah kita laksanakan bab zuriyah ini dalam 8 kali pertemuan maksimal. Insyaallah. Ya, udah jelas ya? Zuriyah. Oke. Kita mulai sekarang bab pertama yaitu ta'rif zuriyah. Ta'rif itu artinya definisi atau penjelasan. Ya, penjelasan atau makna zuriyah. Makna bahasa. Zuriyah ini huruf Arabnya berasal dari akar kata masdarnya azhar atau azur yang artinya biji-bijian atau sesuatu yang kecil nggak kelihatan.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Atom diterjemahkan atom gitu. Biji-bijinya nggak kelihatan. Ya. Dan secara umum dimaknai secara bahasa artinya benih atau keturunan yang tidak langsung. Nggak kelihatan soalnya. Keturunan nggak langsung. Ya. Jadi contohnya beginilah. Pak Sugeng ngelacak silsilah sampai ke atas, ternyata dia turunan dari Prabu Siliwangi. Itu zuriyah, makna bahasa. Artinya bapak anaknya Prabu Siliwangi yang ke-18, turunan ke-18 itu. Kan nggak langsung itu. Itu makna bahasa seperti itu. Ya, zuriyah. Artinya kita ini semua zuriyah. Ya, zuriyah dari siapa gitu. Ya, itu seperti itu. Oke? Jelas ya? Itu dulu. Nyambung nggak? Nyambung nanti kita. Saya kasih contoh lah. Saya kasih contoh yang mestinya hadisnya saya paparkan di pertemuan yang mendatang. Ada satu hadis yang berkata begini. Anak Adam yang namanya Qabil itu akan dimintai tanggung jawab terhadap setiap pembunuhan yang terjadi di dunia. Karena dia pertama kali mencontohkan. Coba itu. Padahal kita itu nggak langsung anaknya dia. Dan dia bukan bapak kita langsung. Tapi karena dia mencontohkan sesuatu, maka anak keturunan Adam yang lain ya mencontoh ya. Ketika anak keturunan Adam yang lain membunuh, dia ikut kena getahnya. Itu sambungan loh. Nah, bagaimana kita kepada cucu-cucu kita nanti? Kalau kita berbuat baik ngajarin bismillah pada anak kita, lalu bismillah diulang-ulang terus, anak kita ngajarin ke anaknya lagi, anak cucu kita, cicit kita, gitu semua. Maka itu juga nyambung. Nah, itulah yang namanya konsep zuriyah. Ya, jadi secara bahasa dia itu artinya keturunan yang tidak langsung. Secara bahasa ya. Kita boleh lihat di surat Maryam surat 19 ayat 58. 98, Pak. 58. Surat Maryam. Di dalam surat Maryam disebut begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat di ayat 58 ya. Dimulai dengan ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Ya, min zurriyyatihi Adam. Lihat baik-baik. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, min zurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Ya. Dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh. Nah, dan dari zurriyati Ibrahim, dari keturunan Ibrahim. Jadi kita ini digambarkan oleh Allah sebagai keturunan dari 3 golongan ini. Adam punya keturunan, berkembang biak, ya. Konon di dalam hadis-hadis Israiliyat, Adam punya anak namanya Syed. Dia nabi juga. Syed punya anak An-Nahuh segala macam itu. Tapi selesai sampai Nabi Nuh, berhenti. Kenapa? Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan ada orang kafir di dunia ini. Pemutihan, bikin banjir seluruh dunia, tinggal orang-orang yang bersama Nuh. Tapi orang-orang bersama Nuh ini, 40 perempuan, 40 laki-laki, adalah zuriyah dari Adam. Anak Adam kan ya. Kemudian bumi udah kering, mereka turun, mereka berkembang biak. Maka orang-orang berkembang biakan ini anak-anaknya namanya zuriyah Nuh. Paham ya? Walaupun pada hakikatnya zuriyah Adam juga. Lalu timbul kemudian perang zaman Nuh itu banyak sekali nabi-nabi segala macam gitu. Nah, lalu ada kekosongan, jahiliyah semua itu. Ada sampai semua menyembah patung lah seluruh dunia kira-kira begitu ya. Di Babilonia ada satu anak kecil yang protes gitu loh. Namanya Ibrahim alaihissalam. Belum nabi. Nah, Ibrahim ini kemudian kan dijuluki sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Oleh sebab itu turunan-turunan dari Ishak dan Ismail disebut dengan zuriyata Ibrahim. Hakikatnya zuriyata Nuh, zuriyata Adam. Paham nih?
Ini golong Allah yang kasih tahu pada kita bahwa kita ini sebetulnya zuriyah daripada mereka semua itu. Cuman nggak langsung. Kan ini makna bahasa. Ini makna bahasa. Paham ya? Ini emang susah kalau nggak nyampe, susah, ngantuk loh. Ya. Jadi zaman Nabi Adam sampai itu udah karena musibah banjir tinggal disisakan 40 orang. 80. Oh, 80. 40 perempuan, 40 laki-laki kan yang beriman pada Nuh kan. Yang istrinya Nuh aja nggak ikut. Istrinya Nabi Nuh sama anaknya yang namanya Kan'an nggak ikut karena mereka termasuk golongan kafir. Doanya dikabulkan. Jangan ada orang kafir di sini. Ya Allah, aku telah berdakwah padamu 950 tahun. Tapi yang ikut aku nggak ada. Duh, ini kita baru 13 tahun di sini. Baru 17 tahun kita. Udah dikabulin sama Allah. Maka disuruh buat perahu. Nah, buat terakhir di atas Nabi Nuh itu Nabi apa yang ikut? Oh ya, itu nggak digambarkan karena Allah hanya menceritakan 25 nabi. Jadi Adam yang disebutkan ya, Idris, Nuh. Tapi di Adam. Ya masih zuriyah Adam. Tapi Idris sendiri kan dia nabi bukan rasul. Jadi dia nggak membawa kitab dan kemudian dia ada kisahnya tuh Rasulullah menceritakan Idris itu dinaikkan ke surga. Seperti Nabi Isa dinaikkan. Jadi belum dimatikan. Kenapa? Karena ya itu suruh sandalnya kan. Iya, kira-kira begitulah ceritanya ya. Oke, itu zuriyah Adam dan sekarang kita lihat yang zuriyah Nuh sendiri. Surat berapa ini? Apa surat Nuh ya? Nah, kita lihat sekarang surat Al-Hadid. Ya. Al-Hadid surat 57 ayat 26. Al-Ankabut. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 26. Disebut di situ walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima. Ya baik-baik ya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Ya, baik keturunan Nuh dan keturunan Ibrahim. Jadi kenapa dibatasi begitu? Karena keturunan Nuh, Ibrahim juga keturunan Nuh. Tetapi Ibrahim melahirkan para nabi. Ya kan? Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Maksudnya di antara para umatnya yang diturunkan nabi-nabi. Tapi ada kata-kata zurriyatahima. Jadi Allah mau berkata begini loh. Kita ini semuanya umat ini keturunan nabi sebetulnya. Ya. Tapi bukan nabi cecep, nabi musodek, bukan nabi beneran. Keturunan nabi ya. Cuman kita bukan nabi gitu aja. Habib semua. Oh, Habib. Habib gitu. Nah, sekarang kita manusia secara umum nggak disebut sebagai zuriyah Nuh, zuriyah Ibrahim, disebut zuriyah Adam, tapi dengan istilah Bani Adam, anak-anak Adam, ya kan? Kita diistilahkan begitu. Nah, makanya nanti kita boleh lihat sambungan kita kepada Nabi Adam itu apa gitu loh. Nanti kita bisa mencontohkan itu kepada keturunan kita semua gitu. Ya. Kita lihat hadis nomor pertama. Ya. Ini penegasan dari Rasulullah nih, hadis nomor pertama. Masih. Kita masih saudara. Iya. Ya kan ada contohnya di keluarga. Makanya yang paling mendekati kebenaran itu orang Ambon biasanya. Atau orang Irian. Dia selalu bilang, kita semua bersaudara. Jangan baku hantam, jangan baku cakar, jangan baku kan gitu. Bersaudara semua. Orang Jawa enggak ada bilang begitu. Gitu, joyo dulur kabeh enggak ada. Ya, kita semua bersaudara. Ya. Jadi nggak kawin ke saudara mulu. Ya kita lihat hadis pertama. Kata Rasulullah apa? Dari Abu Hurairah dan Nabi SAW dia bersabda, hendaklah orang-orang berhenti membanggakan bapak-bapak mereka yang telah mati. Ini ceritanya
mukhatabnya kepada orang-orang kafir, ya. Mukhatabnya. Jadi kalimat Rasulullah ditujukan pada orang kafir. Sungguhnya mereka telah menjadi bara api neraka jahanam, atau telah menjadi hina menurut pandangan Allah daripada kumbang kecil yang menggulingkan kotoran pada hidungnya. Sungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan mereka terhadap bapak-bapak mereka. Sesungguhnya manusia itu adalah mukmin yang bertakwa atau durhaka yang celaka. Jadi Rasulullah cuma menggolongkan kita pada dua. Kita kalau nggak jadi mukmin yang bertakwa, kita jadi orang yang celaka. Coba itu. Hati-hati Pak, nggak ada yang wah Pak Iskandar hebat deh. Sekarang udah setengah iman. Nggak ada iman setengah. Iman. Kafir gitu. Ya, Ustaz, saya ini kalau sholat lohor udah bisa, cuman subuh belum bisa gitu. Nah, saya itu setengah kafir apa setengah iman? Nggak ada. Harus iman penuh atau kafir penuh. Makanya Rasulullah bilang begitu. Terus, sungguhnya manusia mukmin. Terus kata Rasulullah, kulluhum banu Adam, wa Adamu khuliqa min turab. Manusia itu seluruhnya adalah anak cucu Adam, sementara Adam diciptakan dari tanah. Jadi dalam hal ini secara basyar kita sama. Kita sama. Kita sama orang Kristen sama. Sama orang Hindu, sama orang Muslim sama semua. Jangan sombong, ya kan? Lu baru tahajud seminggu aja langsung. Jadi begini, jangan gaya, tenang, sama semua. Sama dulu nih, ya kan? Nah, itu dulu. Ya. Nah, tapi Allah Maha sempurna. Kita anak cucu Adam. So what? Kan kita nanya begitu. Next-nya apa? Nah, kita ini digelari makhluk yang mulia. Semuanya ini umum. Allah belum bilang muslim atau mukmin. Pokoknya kata Allah, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri. Kan begitu kata Allah. Dan telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Ya. Terus warazaqnahum minat thayyibati. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik semua. Karena makhluk lain yang bukan Bani Adam mesti rezekinya ada yang salah. Contoh jin. Makannya dari kotoran unta, tulang, ya kan? Kita kan nggak begitu. Ya, disetel sama Allah kita dari rezeki yang baik-baik. Kemudian wa fadalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami jadikan mereka kelebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi kita udah dikasih gelar duluan makhluk yang mulia. Ya, gara-gara kita anaknya Adam. Ya, kita bangga punya Bapak Adam sekarang kan? Makanya Pak Adam boleh Utama Dewan bin Adam. Ya kan? Ada penyanyi yang gitu, Farid Bani Adam. Nekat itu, ya. Oke, lihat dulu Al-Isra surat 17 ayat ke-70. Ya, surat Al-Isra 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karamna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ini mukhatabnya pada siapa nih? Semua. Pada kita. Kita dong. Yang di ruangan ini aja. Ya, jangan sebut semua ya. Kita ya. Belum mah orang-orang lain juga lo ikut. Ya, walaqad karamna bani Adam. Kami sungguh telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami angkut mereka dari dan di lautan. Artinya kita punya kemampuan, kemuliaan mengeksplor bumi ini. Lewat laut, lewat udara. Juga sih hak sama Allah. Lalu, wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan rezeki dari mereka, kepada mereka yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sampai sini kita bersyukur ya. Alhamdulillah, kita zuriyah Adam dan kita mulia melebihi makhluk yang bukan manusia. Itu memang Ustadz ini ya ngasih dulu, naikin dulu ya, ntar ngebanting bentar lagi. Ya. Jadi kita zuriyah, oleh sebab itu kita juga disebut dengan anak. Nanti semua hadis atau dalil mengenai anak juga berlaku buat kita. Apalagi orang tua kita masih ada, ya. Ya kan? Kalau ntar ada kata-kata di Al-Quran, wala taqul lahum ma'uffin. Jangan kamu berkata kepada mereka. Itu berlaku buat anak kita, kepada kita, apa kita pada orang tua?
Sama-sama berlaku kan? Berarti kita juga anak. Di bab itu kita akan ngomongin dengan detail. Jangan lu cuma ngatur anak, lu sendiri ngatur kepada orang tua gimana. Karena Rasulullah bilang begini, kalau kamu mau punya anak penurut, nurut sama orang tuamu. Itu aja kok kuncinya. Tapi kalau kita punya masa lalu yang kelam pada orang tua kita ini orang durhaka gitu. Jangan ngarep, Pak. Jangan ngarep bapak sakit ditengokin sama anak. Paling cuma ngelongok doang. Beh, mana? Udah minum Neosep belum? Padahal udah begini. Paham ya? Nah, nyetel zuriyah seperti itu ada aturannya. Supaya sama-sama masuk surga. Karena wajibnya masuk surga. Ya kan? Oke. Lanjut. Jadi Adam mulia. Anak-anak Adam jadi mulia. Dia mulia pertama kali karena apa? Ada nggak yang bisa mendetek? Adam kan kita dimuliakan. Walaqad karamna bani Adam. Tentunya kita mulia karena kita adalah anak-anaknya Adam. Ada nggak yang bisa mendetek kira-kira menebak kenapa Adam mulia? Karena apa dia mulia? Dari surga. Hah? Boleh jawab gitu. Tapi belum tepat. Kenapa dia mulia? Dia sebagai manusia ini sebagai makhluk dari ciptaan yang terakhir dilebihkan dari jenis yang lain. Terus? Misalkan kekurangannya seperti dari malaikat. Malaikat sendiri diciptakan tanpa emosi, polos aja dia. Sehingga dia kalau dia positif wajar aja. Oh. Tapi kalau manusia diberikan akal yang bisa positif negatif. Kalau manusia kelebihannya bisa mengambil hal positif. Dan juga dia lebih mulia lagi dari binatang. Ya. Jadi beda umur Pak Agus sama Pak Dede berapa kira-kira? Gue lagi kesana. Loh, tadi dulu. Ini biar nggak nyambung tapi nyambung nanti. Dek, lo berapa sekarang? 41? 41. Pak Agus berapa? 56 ya. 56. Jadi bedanya 15 tahun. Karena 15 tahun Dede kurang pengalaman cuman jawabnya di surga. Kalau ini kalimatnya banyak banget gitu. Singkat aja, Pak. Ayo. Ayo. Saya melihat dari rencana Allah dalam menciptakan manusia. Jadi Dia mengumumkan bahwa dia ingin menciptakan ini. Dan dia perintahkan makhluk yang pada saat itu adalah yang mulia mungkin malaikat dan juga jin, atau orang-orang yang di sorga semuanya. ya. Suruh menghormati ini ciptaan dia. Di sini letak mulianya. Kalau kan buat apa dihormati? Ya. Ya kalau begitu. Ya. Jadi Ya, jawabannya? dia sesuai dengan rencana Allah yang Oh. penciptaannya ini gitu. Ya. Memang rencana Allah menginginkan seperti ini gitu loh. Ya. Dan dia perintahkan ini makhluk yang ada untuk menghormati atau katakan sujud dalam arti hormat gitu loh. Ya. maksudnya. Masih ingat nggak ketika sebelum disuruh sujud ada sekelompok malaikat yang protes? Dalam roh apa? Enggak, sekelompok malaikat yang protes waktu sebelum disuruh sujud. Ataja'alu fiha, terus ma yufsidu fiha wa nuqaddisu wa yufsidu lima. Kenapa engkau ciptakan makhluk yang nanti bakal mengenal segala macam untuk darah yang bakal buat kacau, buat kerusakan di bumi? Sedangkan kita, kata malaikat, wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih padamu, mensucikan dirimu, katanya. Apa jawab Allah? You don't know what I know. Apa? You don't know what I Inni know. a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang Allah bilang di situ? A'lam, ta'u, ilmu. Habis Allah ngomong gitu, lalu Allah bilang, Adam, ambi'uni bi asma'i. Adam, kamu saya upload ilmu, otakmu pluk, sebut nama-nama ini semuanya. Selesai, suruh peragakan kepada para malaikat. Maka yang membuat Adam mulia adalah ilmu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Nggak percaya? Gue kasih ilmu ya pada Adam.
makhluk yang dikasih ilmu. Malaikat yang dikasih ilmu. Iblis yang dikasih ilmu. Tapi tidak selengkap ilmu yang diberikan pada manusia. Oh itu bukan artinya udah lu diam aja, gue mau ciptaan, lu nggak tahu apa yang gue tahu gitu. Bukan itu. Iya. Batalamu. Iya, kan setelah itu kemudian langsung dibuktikan oleh Allah. Oh. Di ayat itu, di Al-Baqarah itu. Langsung kontak. Lalu kami suruh Adam untuk di-upload dulu ilmunya dong. Ya kan, mau pakai kuliah Adam kan enggak. Adam tahu nama semua benda. Jangan bilang apalah artinya sebuah nama. Nama salah bisa gawat. Contoh, ada seorang santri ya, beli kitab itu. Ya, judulnya kitab pengobatan Nabi. Baca subbabnya Habatus Sauda. Tapi salah cetak. Hayatus Sauda. Habatus Sauda jintan hitam, Hayatus Sauda ular hitam. Dia obatin pakai ular hitam, mati dia. Kan dia. Nah, hati-hati nama ini. Nah, begitu pula Adam. Dia ngerti yang tidak diketahui oleh para malaikat. Dan nggak diketahui oleh para jin-jin semuanya itu yang hadir di situ. Sehingga mereka langsung bilang, ya udah kalau gitu. Ya udah, kita ini nyerah deh. Baru mau sujud. Jadi itu kejadiannya. Sehingga orang yang dikasih ilmu, orang alim itu lebih baik, lebih mulia daripada orang yang ibadah tanpa ilmu. Rasulullah bilang apa? Apa? Masih ingat nggak? So, lupa sih. Perbandingan antara orang alim. Iya, bukan. Laksana bulan. Iya, masalul lazina. Ayo hafalin hadis-hadis dong. Saling kawakib. Iya, saling kawakib. Ya. Jadi perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ibadah tanpa ilmu sama dengan perbandingan antara bulan purnama yang besar itu dengan bintang yang kecil-kecil aja gitu. Jadi mulianya karena ilmu. Ya, karena ilmu. Kayaknya surat Ar-Rahman apa tuh? Ar-Rahman terus Alam Al-Quran terus kalau insan terus Allahumul bayan itu adalah tafsirnya Allah mengajarkan bayan kepada Nabi Adam. Ya. Oke. Jadi tadi pertanyaan satu kata gitu. Ada cuma surga tapi salah. Ya ini banyak penjelasannya. Lebih gila lagi orang bingung. Cuma satu kata. Nah, salah satu tanda kealiman dari Adam, ya. Rasulullah cerita, nanti di hari kiamat Adam didatengin sama Musa alaihissalam. Musa ngomel. Musa tuh emosian, Pak. Selain dia cadel, dia emosian. Kamu Adam ya? Kamu yang dimuliakan Allah, diciptakan Allah dengan tangannya sendiri itu. Gara-gara kamu kita nih kalau kamu nggak makan buah khuldi itu kita kan nggak bakal di sini sengsara katanya. Sekarang kita dikumpulkan lagi di yaumil hisab kata gitu. Apa jawab Adam? Karena dia berilmu. Ini ilmu dari Allah ini. Kamu Musa ya? Kamu yang langsung ngomong sama Allah gitu. Ya. Kamu tahu nggak? Aku keluar dari surga itu, diusir Allah itu, sudah Allah catat sebelum alam ini diciptakan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kenapa kamu marah kepada aku yang telah ditakdirkan Allah seperti itu gitu. Nah itu. Jadi Rasulullah bilang Adam berhasil mengalahkan Musa dalam perdebatan karena ilmunya, karena mulianya. Uzur sama Allah. Itu cantik kan? Coba hadis nomor ke berapa itu? Jangan macam-macam berarti udah diatur. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2 ya. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Adam dan Musa alaihissalam tengah berdebat di sisi Allah. Namun akhirnya Adam dapat mengalahkan Musa. Dalam perdebatan itu Musa berkata, kamulah Adam yang telah diciptakan Allah dengan kekuasaannya. Kemudian Allah mengembuskan ruhnya ke dalam dirimu. Setelah itu Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud padamu. Dan dia menempatkanmu dalam surganya. Tapi kemudian kamu membuat manusia turun ke bumi karena kesalahanmu. Adam menjawab, dan kamulah Musa, orang yang telah Allah sucikan dengan kalamnya. Mengapa kau mengugat diriku atas amal perbuatan yang telah aku lakukan? Allah telah mencatat tentang dengan hal itu diriku sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Kalau nggak pinter nggak bisa jawab gitu Pak. Nggak bisa. Tapi emosinya stabil Adam. Oke. Emang dari Adam kita mau dijago ngawes ya.
Loh ini bukan ngeles. Karena Rasulullah yang cerita. Maksudnya Musa kan juga berdebat sama Rasulullah. Waktu Mi'rajnya Rasulullah kan. Kamu dikasih 50 rakaat, nggak sanggup kamu. Balik lagi, bolak-balik gitu kan. Di sini pun di waktu Nabi Adam pun tauhidnya udah tinggi tante. Iya dong, ya Bu, semua nabi pasti. Iya. Semua nabi itu maksum. Kita ngeliat Nabi Adam kan jelek dulu. Nah itu dia, nanti akan ada bab khusus mengenai Nabi Adam. Bahwa Nabi Adam itu memang oleh Allah diberikan bayan. Bayan tuh diberikan satu keterangan yang lengkap tentang apa yang mesti Anda laksanakan. Buktinya apa? Dalam Al-Baqarah dan Ali Imran, nanti Bapak bisa menemukan ayat. Dan Adam memang diusir dari surga, turun ke bumi. Tapi dikasih bekal. Nih kamu kalau ke bumi nanti baca ini dulu ya, baca ini dulu. Bacanya apa? Rabbana dzalamna anfusana. Jadi maksudnya gini loh. Itu yang ngasih Allah. Dia menerima berapa kalimat dari Allah kan begitu. Artinya dia salah tapi tetap aja dikasih skenario. Lo baca ini jadi nggak salah. Paham? Paham. Udah tahu Adam. Emang lu udah di scanner ya? Iya gitu. Jadi dia tidak salah. Dia tidak salah. Nabi masa salah. Jangan suka nganggap Adam salah dong. Apalagi Ini nggak bisa jadi punya bini 3. Iya. Apalagi Nabi bencong. Tercatat bos. Di sini letaknya, Pak. Jadi lo mau gugat gimana? Kamu yang menyebabkan, iya, memang gara-gara saya gitu. Tapi itu sudah tercatat sebelum alam ini diciptakan. Mau apa? Lu kan udah ngomong. Selesai. Lo Adam dan Hawa turun itu diberikan kalimat oleh Tuhannya, ya kan? Tuh, dibaca sama dia, Rabbana zalamna. Jadi tadinya diusir dengan muka garang, dengan murka, karena kenapa kamu bahkan ada disebut dengan dia durhaka kepada Tuhannya kan begitu di Al-Kahfi itu. Durhaka kepada enggak, ternyata diterima taubatnya. Selesai jalanin ujian di dunia. Jadi dia sebagai nabi bukan sebagai orang salah. Jadi dunia itu bukan hukuman gitu loh. Ada mau terangin gitu, tapi kan kalau terangin bertele-tele, ya kan bilang aja udah ditentukan sama Allah. Mau apa? Di sini tauhid kita mesti bersih, Pak. Ya. Gitu. Kalau kita ngeliat begini nih tante. Iya. Ini semua skenario Allah. Ya kan? Iya. Jadi maksiat, terjadi ini, terus dikasih tipnya. Lo balik ke gue lagi. Iya. Kurang gitu. Nah itu nanti tadi saya bilang misi besar Allah kan, Anda wajib masuk surga. Makanya Allah bantu makanya ada yu'azibu ma yasha wa yaghfiru liman yasha. Itu maksudnya begitu. Anda kan wajib masuk surga. Jangan begini dong, kalau Allah berkehendak orang yang maksiatnya banyak hampir puluhan tahun, Allah kasih dia hidayah untuk bertobat. Tapi Allah bisa juga mengazab seseorang yang kerjaannya zikir terus toto dia berbuat maksiat sekali gitu. Ayo mau tobat nggak? Tutup hatinya sama Allah. Selesai neraka dia. Begitu aja kok. Ya. Jadi ini makanya antiknya kita bicara zuriat nanti begini. Wah, ternyata kita salah langkah nih. Wah, kita balik lagi ke Allah gitu, ya. Kalau mau dibimbing begitu kan saya terangkan seperti itu. Kalau mau. Kalau enggak ya pulang aja. Berat ini babnya berat. Jadi maklum juga dong manusia berprasangka ini sama Adam ya. Musa aja begini. Oh iya. Tapi nanti saya terangkan dalam satu bab sendiri yang soal Adam ini. Jadi bagaimana dia itu adalah utusan extraordinary, utusan luar biasa. Ya. Jadi Andalah yang buka gong. Bukan Jokowi nih, bukan. Jokowi keluar. Pak, saya tahu kata-kata extraordinary itu dari saya kuliah, Pak. Karena dubes kita itu gelarnya gini, the ambassador plenipotentiary and extraordinary, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Udah tahu istilah itu. Jadi Jokowi ngikutin ini. Jokowi ngikutin saya. Ntar di YouTube nih. Gitu aja diprotes nih, jadi dikehambat nih. Ya, jadi begitu. Adam itu nggak ada salahnya. Dalam Ar-Rahman disebut Alamuhul bayan, maksudnya adalah mengajarkan bayan pada Nabi Adam. Adam malah Sajaratul Khuldi, pohon kekekalan namanya ya. Itu kalimat yang datang dari iblis loh.
Allah tuh ngelarang kamu mendekati Syajaratul Khuldi, bukan dari Allah. Itu kalau kita bicara hakikat ya. Jadi Allah itu nggak setuju dengan pohon itu sebetulnya, dengan nama pohon itu. Jadi gambaran surga tuh gini, di surga kan nggak ada maksiat. Mana ada di surga ada kesalahan atau maksiat. Cuman Adam itu diberi bayan, diberi penjelasan bahwa dalam kebahagiaan itu innamal usri yusra, pasti dilalui dengan kepedihan dan segala macam. Nah, kepedihan itu kamu jauhi. Tapi digambarkan kinayahnya sajaroh. La taqrabah haja sajaroh. Jangan dekati pohon ini. Itu maksudnya. Jadi ini ilmu tinggi, Pak, kepada Adam. Kalau pada kita kan udah sampainya ya, terjemahan aja baca. Gitu. Ya, paham ya? Jadi ini Adam. Nah, tapi Adam dimuliakan karena ilmunya. Bani Adam dimuliakan karena rezekinya, karena kita eksplor dunia. Adam juga kesempurnaan Allah nih ya. Ini kesempurnaan Allah. Adam diberikan sifat-sifat yang seolah-olah negatif. Sebagai kesempurnaan Allah. Ya Allah kalau nyiptain kan udah jelas berpasang-pasangan. Ada sedih, ada gembira, ada apa. Adam juga begitu. Dikasih kesempurnaan ilmu, dikasih pula sifat-sifat yang kurang baik menurut kacamata manusia. Coba kita lihat surat 20 ayat 115. Surat 20 ayat 115. Lihat ya. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasya. Lupa ya. Walam yajid lahu azma. Dan sungguh telah kami perintahkan pada Adam dahulu, maka dia lupa. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Maksudnya Adam tuh diberi juga sifat lupa dan pasif. Kita juga begitu kan? Nemuin masalah, kalau kita berasa buntu, udah deh. Nah, itu pasif. Adam diberi sifat itu. Lupa dan pasif. Contohnya, ini Allah mau mencontohkan ini, lalu melalui Rasulullah. Rasulullah cerita, ketika manusia diciptakan, semuanya nih. Ya, jadi, habis Adam diciptakan, ya, lalu dari punggungnya Adam itu berjatuhan semua manusia. Kita jatuh juga nih semua nih. Ada Pak Tom, ada Pak Rasman, semua jatuh dari punggung Adam. Lalu Adam ngelihat, itu siapa? Karena manusia yang diciptakan dari punggung Adam, kita dari punggung Adam semua, di mata kita tuh ada cahaya semua. Ada cahaya semua. Adam kagum. Siapa itu? Itu keturunanmu. Zuriyatakum. Keturunanmu itu. Salah satu yang Adam lihat, ganteng, cakep. Itu siapa? Itu turunanmu namanya Daud. Kamu kasih umur berapa itu? Kata Allah 100. 40 ya? 60 kalau nggak salah. 60. Kasih 60 tahun kata gitu. Tambahin ya Allah 40 lagi biar 100 tahun umurnya. Soalnya saya kagum sama dia katanya. Iya kata Allah, ya ambil dari umurmu. Ambil dari umurmu. Jadi Daud dikasih umur 100 tahun, yang 40 dari umurnya Adam. Udah, Adam turun ke bumi. Datang malaikat maut saatnya. Adam tanya, ngapain lo? Nyabut nyawa kamu. Loh, emang udah waktunya? Udah kan waktu itu yang 40 dikasih ke Daud. Wah, gua lupa. Itu sifat lupanya. Wah, lupa gua. Gitu. Dia ingkar. Wah, nggak bisa. Tapi kan udah dikasih Daud. Oh iya, benar juga. Nah, Rasulullah berkata dengan kisah ini, ya, Adam ingkar, maka kita anak Adam juga bisa ingkar. Adam lupa, kita juga bisa lupa. Adam melakukan kesalahan, kita pun melakukan kesalahan. Paham? Itulah yang dikasih kita. Jadi jangan bangga sama mulianya doang, lu juga punya sifat jelek. Ya. Tapi jangan bilang nanti, ini salah Adam nih, gue jadi lupa. Jangan ya, Pak Tom. Tadi di debat sama Adam lu. Ya. Hadis nomor 5. Ngomongin anak dari sini Pak Tom babnya, ya, jangan langsung anak kita ya. Hadis nomor 5 Pak Tom. Ya. Dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah selesai menciptakan Adam, dia mengusap punggung Adam, maka berjatuhanlah setiap jiwa di mana Allah lah pencipta mereka dari keturunan Adam, dari keturunan Adam. Oke?
hingga hari kiamat. Jadi kita semua ada di situ waktu itu. Allah juga menjadikan kelihatan cahaya di antara kedua mata setiap manusia. Selanjutnya Allah memperlihatkan mereka kepada Adam dan Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapa mereka itu?" Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mereka adalah keturunanmu." Lalu saat Adam melihat salah seorang dari mereka dan dia kagum dengan kelihatan cahaya di antara kedua mata turunannya, dia bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah orang itu?" Allah berfirman, "Dia adalah seorang laki-laki dari turunan terakhirmu, namanya adalah Daud." Adam bertanya lagi, "Wahai Tuanku, berapa tahun umur yang kau andalkan padanya?" Allah berfirman, 60 tahun. Adam berkata, "Wahai Tuanku, tambahkan 40 tahun dari umurku pada umurnya." Ketika umur Adam sudah habis berlalu di dunia, malaikat maut pun menemuinya. Melihat kedatangannya, Adam berkata, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi?" Malaikat pun menjawab, "Bukankah sudah kamu berikan pada Daud?" Adam mengingkari hal itu, maka keturunan pun melakukan pengingkaran. Dan ternyata Adam juga bisa lupa, maka keturunan pun bisa lupa. Adam juga melakukan kesalahan, maka keturunan pun bisa melakukan kesalahan. Ini hukum kaidah namanya. Jadi manusia itu punya sifat yang diwarisi oleh sifat bapak kita terdahulu, yaitu kita ingkar, kita lupa, dan kita ingkar, lupa, dan salah. Paham? Itu. Inilah nanti yang kita bisa terapkan juga kalau anak kita berbuat salah. Ya emang ini pasti dari gue nih. Jangan bilang anak siapa sih lo, setan gitu. Anak itu sifatnya dari dua orang yang bikin ramalan bapak ibunya. Jangan bilang ini anak beda nih, bukan anak gue kali, jangan lo, sembarangan lo. Gue banget nih ya. Nah, ya kan? Tapi kalau anak baik lulus di mana Harvard gitu, bapaknya gitu. Kalau anak ngegelek, dia bilang, "Ini anak tetangga nih," gitu. Itu kalimat gawat itu, Pak. Ya, hati-hati ya. Ini Rasulullah udah bilang. Jadi lantaran Adam kemudian mengingkari bahwa dia pernah memberi umur pada Daud, maka Adam itu dinyatakan ingkar. Innal insana li rabbih lakanut. Sungguhnya manusia itu pada Tuhannya selalu ingkar. Ya itu Adam itu. Terus dia juga bisa lupa dan dia juga bisa melakukan kesalahan. Makanya dosa manusia itu nggak lepas dari ini aja. Karena dia ingkar, karena dia lupa, karena dia bersalah. Dan tiga-tiganya disebut dengan jahiliyah. Sifat-sifat jahil, bodoh. Paham ya? Gitu. Nah. Dari ilmu. Komplit ya? Ilmu kan? Nah, kemudian Rasulullah juga memberitahu ada 5 sifat yang merupakan cabang dari sifat ingkar, lupa, dan salah ini yang melekat pada diri anak Adam. Jadi, nanti ini tolong Bapak hafalkan, kenapa? Karena nanti kita bicara zuriyah bab selanjutnya, kalau kita memandang anak kita itu kita ingat ini, gitu loh. Ya, jadi jangan kita nyalahin keturunan kita terus gitu. Justru kita ngajak mereka ke surga dan mendoakan orang-orang yang kira-kira kita tahu bahwa bapak-bapak kita, mbah-mbah kita tuh dulu nggak pernah sholat atau apa, itu bisa kita tarik. Gitu loh maksudnya ya. Intinya begitu kan. Zuriyah itu seperti itu gitu. Orang Jawa itu paling detail Pak Tuludi. Karena dia bisa mengukur 7 turunan istilahnya kan. Harta 7 turunan tuh. Itu artinya dia udah menghitung. Dirinya 1, anak ya turunan 2, terus cucu 3, cicit 4, canggah 5, gantung siwur 6, terakhir udek-udek. Ke atas segitu, dia, bapaknya, mbah buyut, ya kan? Terus ke atas gitu. Udah orang Jawa udah pinter. Orang Arab lebih pinter lagi. Umar bin Khattab lebih pinter lagi. Silsilah dia sampai ke kan Bani Manan, Bani Qusay, segala macam sampai ke Ibrahim, hafal dia. Nah kita makanya dianjurkan nanti membuat silsilah kita. Jangan silsilah ke bawah. Kalau ke bawah kita kan nggak tahu anak kita ntar punya anak berapa segala macam. Ke atas kita yang penting kita ukur. Lalu kita lihat ini ada turunan kiai apa enggak? Jangan-jangan semuanya tengah copet. Maka kita doakan Robek Firli Wali Walidaya. Kenapa? Kewajiban masuk surga itu ngajak semua yang sambungan anak kita zuriyah. Paham? Itu intinya. Tugas kita itu dalam bab zuriyah itu seperti itu. Oh. Jadah itu kan nenek kakek kan ya, mbah ya. Jadatina jadah. Ya, jadi ada 5 cabang sifat kita yang bersumber dari lupa, ingkar, dan
Salah itu. Apa? Pertama, cinta harta, lupa akhirat. Ya, cinta harta dan lupa akhirat. Jadi kita ini diturunin ke dunia sih, ya kan? Hadis nomor 11. 11. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, anak Adam, nah ini anak Adam nih, anak Adam akan semakin tumbuh dewasa dan semakin besar pula bersamanya sifat atas dua perkara, yaitu hubbul mal watulul umur, cinta harta dan panjang umur. Jadi seneng itu kita. Padahal itu sifat apa namanya? Sifat apa? Dari sono. Ya, iya. Coba, ini info penting dari Rasulullah. Jadi rahasia umum sebenarnya. Ya, jadi bapak-bapak yang bilang saya nggak doyan duit, keren. Pasti ada cinta harta dan panjang umur. Kenapa panjang umur? Mau minta panjang umur? Kalau kita orang-orang beriman tuh Pak, mau minta panjang umur supaya kita bisa ngajar, supaya masih tetap diberi kesempatan sujud, tobat. Kalau orangnya cinta harta, supaya bisa nikmatin hartanya. Tuh satu, ya. Jadi ini sifat sebetulnya nggak baik Pak. Maka disebut dengan sifat salah. Ya. Kedua, suka mengeluh, suka kecewa. Ya. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah mengabarkan padaku Abu Salamah, dia berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, anak Adam mencela masa, padahal aku adalah masa. Di tangankulah siang dan malam berada. Apa maksudnya? Anak Adam mencela masa, anak Adam mencela semua ciptaanku. Waktu itu kan makhluk Allah. Tempat makhluk Allah. Semuanya. Ya, dan tidak ada yang bisa hidup tanpa waktu. Sehingga semua di dalam waktu itu adalah makhluk Allah. Anak Adam suka mencela, suka nyacat. Iya kalau yang dicacat yang lain. Kadang-kadang anak sendiri dicacat. Ya, anak gue. Semua dicacat. Hal yang baik dicacat. Apalagi hal yang buruk. Nah sekarang diam. Sebab Allah melihat itu semuanya. Kita suka kecewa dan suka nyacat. Apa aja dicacat Pak? Ya mungkin kita sehari-harinya juga masih tetap mengerjakan itu kan. Apa aja dicela segala macam. Ya, nah ini gawat nih. Kira-kira Pak Tom bisa nggak memberi contoh yang Pak Tom lakukan dalam hal mencacat ini, dalam hal mengeluh atau kecewa atau mencela gitu? Ya kita apa aja yang di hadapan kita itu suka kita seolah kita koreksi bahwa kita yang paling benar, dia yang salah gitu loh. Nggak usah Pak, nggak usah begitu. Nggak terima gitu. Iya. Terima. Ya kayak kita anak kita nggak sholat, kita juga kadang-kadang ngomel gitu kan. Sama aja kayak gitu Zat. Iya. Mencela kan gitu kan. Pokoknya gini lah Pak. Bapak jangan mengeluh punya anak bandel. Karena di balik anak bandel itu ada perintah Allah untuk supaya Bapak deket. Sini loh. Kita ngadu sama Allah. Anakku bandel ya Allah. Karena yang nyetel Allah nanti Pak. Bapak minta aja. Perbaiki anak saya. Lewat tahajud setahun. Ntar berubah anaknya. Karena anaknya udah berubah. Akhirnya Bapak kan udah kesenangan tahajud. Tahajud terus. Jadi bandelnya anak membuat Bapak menjadi ahli tahajud. Itu maksudnya gitu loh. Jadi, tapi jangan dicela. Anak buku dipegang doang. Nah, itu nyacat. Apa aja dicacat? Terutama kaum wanita. Dia nggak nyacat kalau dapatnya banyak, Pak. Dari suami, betul. Dia dapat sedikit, mulai itu. Pak, kerja kok nggak kayak si itu. Kita dibandingin sama tetangga. Demen nggak dibandingin sama tetangga? Lu pegawai negeri beli motor 2 setahun gitu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan nyacat. Begitu kita nyacat makhluk Allah sama dengan nyacat Allah. Kata Nabi, asyaku fi rizki, syaku fi razik. Ragu terhadap rezeki sama dengan ragu terhadap Allah. Terhadap razik yang memberi rezeki. Coba tuh. Jadi kalau kita mencela sesuatu sama dengan mencela yang menciptakan sesuatu itu.
Paham? Anak bawa buku, kita udah tahu dia bandel, nggak bakal belajar gitu. Alhamdulillah udah pegang buku, ntar belajar sendiri. Allah nyetel. Tapi kalau kita udah cacat, bawa buku nggak dibaca, berikan doang gitu. Makin dirobek-robek bukunya dia di kamar, ngerti ya? Itu salah satu pendidikan zuriyah nantinya. Nah Allah berkata, ya, anak Adam mencela masa, padahal akulah masa. Dicela waktu, panas banget hari ini, nyelak tuh, nyacat tuh. Allah setel lagi mataharinya, biar gue ini lagi 5000 volt, biar panas lagi. Hujan, dingin banget dia. Apa juga dicela. Makanya dilarang untuk kecewa. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Senang-senang aja di dunia ini, Pak. Berarti ini kalau dicela anak ya, jela orang lain juga nggak boleh. Nggak boleh. Anak juga sama. Semuanya. Semua. Nah, ini digambarkan sebagai sifat yang kedua. Sukanya mencela. Ya. Kita nama sama juga nelayan kita ya. Oke. Nomor 3. Setiap anak Adam berpotensi zina. Berpotensi zina. Keturunan lo. Terus jangan bapak bilang, makanya kan sering kita lihat ini anak perempuan ABG umur 15 tapi gendutnya minta ampun. Dan kita bilang emaknya lonte. Jangan, bukan dari situ sebetulnya. Ya, memang setiap Bani Adam udah ditakdir berzina. Hadis nomor 18. Bang Aman minta tolong dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu min zina mudrikun dzalika la mahalah. Telah ditetapkan atas anak Adam nasib perzinahannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalani. Zina kedua matanya adalah melihat, zina kedua telinganya adalah mendengar, zina lidahnya adalah rayuan, zina kedua tangannya adalah menyentuh, zina kedua kakinya adalah melangkah, dan zina hatinya adalah berkeinginan. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Makanya larangannya apa? Wala taqrabuz zina, bukan wala zina. Jangan deket sama zina. Maksudnya aktifkan semuanya itu untuk non zina. Tangan, mata semua jangan. Begitu Anda zina mata, mesti nanti kemaluan akan membenarkan atau menolak. Tergantung juga isi kantong sebetulnya kan. Iya kan, kita lihat 2 juta sejam nggak jadi, tapi udah zina, ya kan. Jadi kita udah ditetapkan begitu. Oleh sebab itu turunlah An-Nur ayat 30 dan ayat 31, ya kan, jaga pandangan dan tahan kemaluan. Coba itu, betapa pentingnya ini untuk mencegah kita masuk neraka. Ya. Sifat keempat adalah cacat tauhid. Tauhidnya cacat. Jadi apa ya? Nggak murni akidahnya gitu. Hadis nomor ke-10. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, ya, anak Adam telah mendustakanku, padahal dia tidak mempunyai rasa sedikit pun. Jadi telah berkata dusta kepada Allah, ya. Dan dia juga telah mencemoohku, padahal dia tidak punya alasan melakukan hal itu. Adapun kedustaannya padaku adalah ungkapannya, dia tidak akan mengambilkan, maksudnya Allah tidak akan mengembalikanku sebagaimana dia telah menciptakanku pertama kali. Itu dusta, ya. Ya. Terus kalau dia mencemoohku, manusia ada yang berkata, anak Adam ada yang berkata bahwa Allah itu punya anak, padahal Allah nggak punya anak. Kita lihat, bukan kalimat ini saja sebetulnya,
Kita itu sering begini, Pak. Maaf ya. Tolong sekarang ikutkan Allah ke dalam kalimat-kalimat Bapak kalau cerita pada orang lain. Sakit. Pak Sugeng sakit. Lalu saya tahu obatnya sebetulnya. Dalam kalimat saya atau dalam hati saya harus berkata dulu bahwa bukan obat ini yang paten. Allah yang menyembuhkan. Pakai ini aja, ini bagus nih. Itu udah cacat tauhid, Pak. Atau kok dokter ini aja, dokter. Jangan. Allah akan kasih kesembuhan melalui syariat dokter itu. Melalui obat ini, gitu loh. Jangan dusta ngomongnya. Karena kesembuhan datangnya dari Allah. Itu salah satu tuh, Pak. Ya, seringnya begitu kita. Paten. Gitu. Makanya sertakan Allah di dalam kalimat-kalimat kita. Apapun. Makanya orang kalau ikhtiar atau kasab, usaha atau memilih gitu, mau jadi selalu harus dalam hatinya la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya kekuatan upaya selain kekuatan Allah. Itu maksudnya gitu. Jadi Allah marah. Manusia itu mencemooh dia. Gitu. Paham ya? Nah, Bani Adam tuh sifatnya begitu. Selalu akhirnya menganggap bahwa sesuatu selain Allah itu punya kekuatan. Kalau kita nggak boleh mensirikan Allah dengan benda, dengan patung, Allah juga nggak mau disirikan dengan diri kita sendiri. Ya, Pak, alhamdulillah kok saya lihat Bapak makin maju, rumahnya gede, mobilnya banyak gitu. Saya itu kerja 20 tahun, pergi pagi, pulang malam. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Hancur Pak tauhidnya. Ini Ustadz canggih banget nih, membina tauhid. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadikan dia kaya. Bukan usahamu. Itu mesti tanamin di sini. Baik-baik. Jadi jangan Anda berkata Anda hebat. Lantaran saya ada masjid ini. Wah, aduh. Habis usah bergeledek tar. Nah, itulah. Disebut oleh Allah sebagai anak Adam mendustakan. Dia pikir dia mampu. Allah bisa nggak menjadikan orang yang sudah koma 10 tahun tahu bangun lagi. Tuh di Fatmawati. Oh, ada orang kaya tuh di ICU. 10 tahun nggak kelar-kelar, Pak. Tapi tetap sama keluarganya dirawat gitu. Dokternya juga udah nyerah. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting pasangin alat gitu. Bangun. Tapi Allah juga bisa menjadikan orang sehat mati seketika, betul nggak? Nggak, mana ada daya manusia di situ. Nah, kayak gitu tuh. Ya, jadi jangan ngomong sembarangan. Jangan ngandelin diri sendiri terhadap suatu hal yang sukses gitu loh. Juga jangan menuduh orang atau diri kita adalah biang dari musibah. Semuanya atas izin Allah. Ya, ini tauhid. Nah, tauhidnya. Di surat 1654 ayat 24 dia menggambarkan ini. Kalau dia oke, dia berpaling. Ya, sifat terakhir adalah tamak. Hadis nomor 3. Tolong Pak Dede baca. Hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dia berkata, aku mendengar Ibnu Jubair dalam khutbahnya di atas mimbar ketika di Mekah berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, lau anna bana adama u'tiya wadiyan mal'an min dahabi ahabba ilaihi saniyan walau u'tiya saniyan ahabba ilaihi salisa. Ya. Sekiranya anak Adam diberi satu bukit yang dipenuhi dengan emas, niscaya ia akan menginginkan bukit yang kedua. Dan apabila diberi yang kedua, niscaya ia menginginkan bukit yang ketiga. Dan tidaklah perut anak Adam dipenuhi melainkan dengan tanah. Dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Iya. Apa yang Bapak pakai di dunia ini? Rumah, pakaian, segala macam yang bukan dari tanah. Coba sebutkan. Mobil,
semuanya dari tanah, Pak. Bahan galiannya semua dari tanah. Makanan, pakaian, apa segala macam. Iya. Semuanya asal usulnya sama. Coba itu Pak, kita renungkan dulu. Ini ulil albab nih, ulil albab. Sehingga menjadikan kita itu diberi sifat itu. Diberi sifat kan ya. Kalau kita, tapi kata-katanya dirubah sama kita nih, orang modern. Kalau kita diberikan uang 10 juta, dalam pikiran kita apa? Kita mikir gini, invest. Invest itu artinya pengen nambah. Paham? 10 juta. Ini bisa kalau gue puter nih duit. Wah, gue puter. Ya. Sama hadis ini. Nah, itu, Pak. Jadi kita diberikan kemuliaan, sekaligus diberikan 5 sifat yang rada-rada kacau gini. Gitu. Jadi semua dari tanah ya dia. Iya. Indomie termasuk ya. Indomie termasuk, Pak? Ya. Diolah dulu pakai kimia aja. Indomie itu dari gandum, Pak ya. Dan kenapa Bapak selalu Indomie? Apa Doyan Pak Ji. ngiri sama saya? Diolah dulu pakai kimia. Lagi kan makan Indomie pakai mangkok. Sebenarnya istri itu juga dari tanah, mau aja bergaul sama tanah. Mainan tanah berarti. Enggak berlibat kemarin pasangan. Oh gitu. Lu makan. Alas minum juga dulu. Nah ya, kita masih kira-kira setengah jam lagi. Oke, jadi udah jelas ya. Kita turunan Adam dan kita mulia, tapi kita diberikan sifat-sifat begitu dalam kehidupan kita di dunia ini. Sampai kita menutup mata di akhir hayat kita ada melekat sifat-sifat itu. Ya. Nah, untuk supaya kita itu nggak tergoda dengan sifat-sifat seperti itu, nggak melekat itu, kita memang wajib menghilangkan perlahan-lahan. Maka di awal-awal itu Allah menurunkan juga perintah dan larangan. Tidak kepada kaum muslimin, tidak kepada kaum mukminin, tapi ditujukan kepada Bani Adam. Bentuknya perintah umum, larangan umum. Itu ada tergambar di surat Al-A'raf. Kita lihat dulu, Al-A'raf ayat 26. Surat 7 ayat 26. Ya. Lihat. Surat 7 ayat 26. Lihat. Ini perintah dan petunjuk umum. Satu adalah perintah berpakaian dengan takwa. Maksudnya kamu bungkus dirimu dengan ketakwaan, gitulah maksudnya ya. Lihat. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasai yuwari sawatikum warisa. Wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, kami telah menurunkan padamu pakaian untuk menutup auratmu. Ya, jadi Allah udah tahu bahwa ini harus disediakan nih fasilitas nih. Tapi pakaianmu itu nggak ada artinya di hadapanku, kata Allah begitu. Yang penting kamu tutup dirimu itu dengan takwa. Itu dulu pertama perintahnya. Kan dia kan ngantar kemana nih? Ke surga. Ini petunjuk umum dulu. Lalu ayat selanjutnya baru dilihat. Ya Bani Adam, la yaktinannakumus syaiton. Ya, jangan kamu sekali-kali dapat ditipu oleh setan. Coba. Udah disuruh takwa, terus dibilang jangan ketipu sama setan ya. Karena setan itu berhasil menipu bapak ibumu. Ya kan? Sampai bapak ibumu di surga itu pakaiannya terlepas semua. Ketakwaannya hilang ketika itu. Ya. Ya. Lalu Allah kasih petunjuk, setan itu yang bakal goda kamu dan akan menghalangimu masuk surga, dia dapat melihat kamu dari arah mana kamu tidak bisa melihat dia. Jadi kamu dikasih penggoda yang nggak kelihatan. Hati-hati. Ini Allah kasih tunjuk ini. Betapa sayangnya Allah udah dikasih sifat yang sempurna, dikasih pula petunjuk. Ayat selanjutnya lagi. Ayat ke-31-nya. Ayat ke-31. Ya. 31. Iya. Yang tadi kan 26 27. Ya. Sekarang 31. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidi
Ya, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ini maksudnya kalau menghadap Allah dengan kondisi terindah nanti. Tapi dikinayah dengan pakai pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Menghadap Allah dengan kondisi terindah. Habis itu biasa aja makan dan minum. Memang untuk duniamu itu makan minum gitu. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, Allah nggak senang orang yang berlebih-lebihan. Paham ya? Jadi Allah kasih petunjuk umum seperti itu. Kalau Anda urusan sama agama, pakai kondisi terindah. Begitu pula nanti akhir maut menghadap Allah, pakai kondisi terindah. Yaitu husnul khotimah. Itu maksudnya makna ayat ini. Udah diperingatin Pak, kemudian kita aja ndablek Pak. Udah diperingatin begini. Terus, ya, kita lihat hadis nomor 13 dulu. Maksudnya apa nih? Baguskan ibadahmu, nanti urusan dunia Allah yang ngatur. Ya, maksudnya itu. Lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman. Hadisku sini ya. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, luangkan waktumu, ya, tafarragh li ibadati, untuk beribadah padaku. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan akan aku tutupi kemiskinanmu. Namun jika kamu tidak melakukannya, maka akan aku penuhi hatimu dengan kesibukan dan tidak akan aku tutupi kemiskinanmu. Nih udah kunci lagi. Jadi cari dunia boleh, tapi dalam rangka ibadah. Pokoknya waktu kita habiskan untuk bermesra-mesra dengan Allah. Nanti Allah akan turunkan sesuatu yang kamu gak duga-duga. Ya, tapi kalau kamu sibuk sama dunia, lupa sama Allah, Allah gak tutup kemiskinannya. Sama dengan begini Pak, ini ada beberapa juga. Termasuk saudara saya, sepupu saya. Akhirnya karena dia menghabiskan umurnya dari balik sampai umur 35-40 itu dalam foya-foya. Di akhir hidupnya, dia hanya jadi pegawai negeri golongan 3A, gaji pas-pasan, tapi yang dibayar mesti banyak. Akhirnya utang sana, utang sini, dapat segala macam. Jadi hidupnya muter aja Pak. Tiap gajian muter, bayar, gajian muter, bayar. Itulah yang disebut oleh Allah, nggak ditutup kemiskinannya. Ya udah, pusingnya sama dunia aja. Hati-hati. Jadi jangan cita-citanya sukses di dunia. Tapi cita-citanya bagaimana misi ini ke surga bisa terlaksana. Ditipu dengan kesibukan. Wah, sibuk mulu. muter. Tapi juga anak Adam disuruh juga untuk ibadah sosial. Ibadah padaku, ya silahkan dengan ritual. Ibadah sosial, urusin tuh orang-orang sekitarmu. Kasih mereka ilmu, pemahaman. Kasih mereka duit kalau ada. Gitu loh. Jadi jangan untuk diri sendiri. Soleh jangan untuk diri sendiri. Hadis nomor 19. Hadis nomor 19. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya Bani Adam, Allahu Ta'ala, oh ya, ini sebetulnya ya Bani Adam nih ada nih. Terus, anfiku ya ibni Adama, nah, unfik alaik. Berinfaklah, ini saya akan berinfak pada kalian. Jadi sebetulnya itu dia, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan nolong kamu kalau kamu nolong sesama manusia. Kalau kamu nggak bergerak ya Allah nggak bergerak. Ibadah lagi caranya. Gitu. Jadi kita ngurusin umat, ya keluar rumah, Allah ngurusin kita, Allah ngurusin keluarga kita. Percaya Pak? Jangan soleh buat diri sendiri. Subhanallah. Lah selesai puas. Aku udah dekat sama Allah. Ya, jadi kita mesti begitu. Bani Adam nih. Ini Allah yang perintah. Antum udah nolongin kita. Kenapa? Antum udah pada nolongin kita. Kalau itu dari dulu itu. Cuma Anda nggak membalas. Dia ngarep balas dari masuk. Nanti kalau di sana nggak ada.
Bilangin saya udah ngajar di sini. Kemudian juga Allah perintahkan lagi di surat yang sama Al-A'raf itu di ayat 35-nya. Yang terakhir nih. Yang surat 7 tadi Ya. di ayat 35-nya. Di situ disebut, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku. Jadi kalau kita sekarang kan Rasulullah Muhammad SAW ya. Katakanlah apa? Famanit taqo, barang siapa yang bertakwa, maksudnya taat pada Rasul itu ya. Wa aslah, dan mengadakan perbaikan. Maksudnya banyak taubat, banyak istighfar gitu. Maka kata Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu akan menemui kegembiraan. Jadi yang penting kuncinya kita lihat sami'na wa ata'na, kita buat salah nggak apa-apa, kita tobat, balik lagi sami'na wa ata'na, buat salah lagi, kita tobat, nggak apa-apa. Emang itu kehidupanmu begitu. Ngerti nggak? Yang penting aslah. Gak ada perbaikan. Pantesan itu. Apa? Bakar hidupin lagi. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting ada tobatnya. Makanya Nabi keluarin hadis. Kulu bani Adam khotoun wa khairul khotoinat tawwabun. Sebaik setiap turun Adam pasti buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertobat. Itu dari ayat ini. Hadis nomor 7, lihat. Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, kullu ibni adama khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat. Ini mukhatabnya pada anak Adam selain Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu maksum. Gitu. Paham ya? Jadi ini mukhasisnya ada lagi. Bahwa ada perkataan Jibril pada Rasulullah, Anda maksum. Gitu. Berarti setiap Nabi maksum. Kita ini yang bukan Nabi aja. Yang kena tiap hari buat salah. Ya? Wah, indah ini. Itu tadi semua adalah makna bahasa dari zuriyah. Sekarang masuk makna istilah 20 menit. Makna istilah. Oke. Tadi kan makna bahasa, zuriyah adalah keturunan yang nggak langsung gitu loh. Saya terangkan bahwa Anda juga zuriyahnya Adam. Tapi sifat Anda begini gitu loh. Ya. Sifat Anda begini dan Allah kasih perintah pada zuriyah Adam seperti ini. Nanti ini kalau dihafalkan sama kita baik-baik, akan juga nanti muncul lagi ayat ini di bab-bab selanjutnya. Gitu. Sekarang makna istilah. Secara istilah zuriat bermakna anak, cucu, atau anak cucu yang dekat hubungannya sama kita. Dekat hubungannya sama kita. Jadi yang tadi kan jauh. Kita dari Nabi Nuh. Kalau secara istilah, kalau di Quran sama di hadis nanti ada zuriyah ya yang disebut gitu. Lihat konteks depannya sama belakang kalimatnya. Oh berarti ini zuriyah yang dekat ini gitu. Ya. Contoh surat Al-Furqan ayat 74 yang bunyinya doanya begini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Qurrata ayun. Itu maksudnya kita mendoakan anak cucu yang dekat sama kita. Ya, anak kita, cucu kita, cicit kita gitu. Bukan kita mendoakan yang jauh banget tuh dari Nabi Adam enggak. Paham ya? Nah, kan tentunya nanti kita menternya beda. Ya. Kalau kita kan tadi sebagai zuriyah secara bahasa, kita yang sebagai zuriyah dari Adam, kita bawa misi Allah banyak banget kan tadi tuh. Jangan begini, jangan begitu. Nah, sekarang zuriyah yang secara istilah adalah anak cucu kita yang dekat. Ya. Al-Furqan ayat ke-74 ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu Al-Furqan ayat 74. Dicatat aja, dilihat di rumah nanti. Lihat lagi sekarang tercantumnya di surat 52, surat apa ya? Surat At-Tur ayat 21. Nah ini dia nih, ini sebetulnya misinya ini nih sebetulnya. Surat At-Tur ayat 21. Lihat ya.
walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa atba'athum dzurriyyatuhum, beserta anak cucu mereka yang ikut mereka dalam keimanan. Nah, ini maksudnya zuriyah dekat. Akan kami kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi, ini misinya nih. Misinya bahwa kita akan dikumpulkan surga, wajib. Asal mereka atbahum bi imanihim. Mereka anak cucu kita ikut kita punya iman. Hati-hati Pak, jadi jangan ada yang murtad anak cucu. Ya kan? Kan Bapak mau sebenarnya kan kumpul sama mbah-mbah, sama anak-anak cucu kita, kan mau kan sebetulnya ya. Kita mungkin belum pernah ketemu sama mbah-mbah kita gitu. Sama anak-anak cucu kita ntar. Ya kita dipertemukan kembali. Allah udah menawarkan ini. Ini kondisi. Tapi kata-kata zuriyah di sini adalah kata-kata zuriyah dalam makna istilah yang artinya keturunan dekat, begitulah. Kalau doa ini diucapkan sama mbah kita, berarti kita yang didoakan kan, supaya dikumpulkan. Paham ya? Nah. Itu doanya sama yang ya ayyuhalladzina amanu anfusakum apa Wa'alaikum naro. Buat yang dekat kan tuh kira-kira. Iya, buat dekat. Wa'alaikum, jagalah dirimu dan keluargamu. Ya, keluarga kan bisa kita lihat kan. Istri, anak, orang tua itu. Itu dalam rangka apa? Misi ke surga. Jangan sampai mereka masuk neraka. Jangan cuma lu doang yang pengen masuk surga. Karena kapasitas yang kita bisa garap lah kasarnya. Iya. Itu ya. Nah, cuman dalam Al-Qur'an itu kata-kata zuriyah ya yang bermakna keturunan langsung itu banyak sinonimnya. Di antaranya ada al-walad, as-sobi, as-sibyan, al-gulam, al-bunayya, as-soghir, dan lain-lain. Semua menunjukkan keturunan langsung. Paham ya? Jadi di Quran, di hadis tuh bertebaran tuh. Bunayya, soghir, segala macam. Jadi kalau kita ngomongin zuriyah nanti, di bab selanjutnya, kadang-kadang nggak pakai kata-kata zuriyah lagi. Kata-kata al-walad, itu anak artinya. Ya, as-soghir, anak. Gitu, dan sebagainya. Ya kita lihat contohnya aja. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadis nomor 12. Ya. Saya nggak bacain secara penuh ya, hanya sampai di istilahnya saja. Lihat, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, "Kanal malu lil walad wa kanat al wasiatu lil walid." Ya, lil walidaini, sorry. Dari Ibnu Abbas, dahulu harta untuk anak. Anak dibahasakan bukan dengan zuriyah tapi dengan al walad. Paham ya? Kalau orang tua al-walid. Ya. Jadi Pak Tom nanti kalau ketemu sama Yus dia bawa anak, Pak Tom tanya. Saya antal walad? Walad. Oh, walad. Maaf, walad gitu ya. Anak ya. Jangan dengarnya lalat. Menghina, bukan nyamuk nih, bukan kan. Walad. Ya. Terus hadis nomor 17. Hadis nomor 17. Ayo lihat, hadis nomor 17. Kata Rasulullah, rufi al-qalamu an salasati. Pena diangkat, maksudnya enggak dicatat dosa atau pahala ya, dari 3 golongan. Yang pertama apa? Al-majnuni, orang gila, al-maghlubi ala aqlihi. Hatta apa tuh? Ya bro anin nas. Orang gila yang akalnya tertutup sampai dia sembuh. Terus wa anin naim, orang tidur hatta yastaq, sampai dia bangun. Yang ketiga, wa anis sobi hatta yakhlam. Dan dari anak kecil. Nah, jadi tadi walad, sekarang sobi. Nanti Bapak ketemu di bab-bab selanjutnya. Kadang-kadang ngomong sobi, kadang-kadang ngomong walad. Terus hadis nomor 4. Apa nomor 4? Bunyinya ya.
Dari Ibnu Umar dia berkata, pernah ada seorang wanita ditemukan terbunuh dalam satu pertempuran. Akhirnya Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk membunuh kaum wanita, wasibyan, dan anak-anak. Tadi sobi, sekarang sibyan. Ya, jadi Bapak udah gak asing lagi nanti kalau bab selanjutnya ketemu kata-kata al-walad, ketemu sobi atau sibyan, maksud saya zuriat. Zuriat yang dekat. Ah, ya. Ya, terus hadis nomor 15. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kana gulamun yahudiyun nakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, seorang anak kecil, gulamun, seorang anak kecil Yahudi yang biasa gulamun, al-gulam. Gulam tuh anak kecil, zuriat juga. Oke? Jadi udah apa? Walad, sobi, sibyan, gulam. Nah, terus hadis nomor 9. Dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW berkata padaku, ya bunayya, wahai anakku, bunayya, ya. Ada anakku. Kalau anak laki-laki disebutnya apa? Bani. Kalau anak laki-laki, anak perempuan, banati, ya kan? Terus nanti kalau buat kita di kartu nama ada bin, ada binti, kan gitu, ya kan? Anak perempuan dari, anak laki-laki dari, gitu, ya. Bunaya, anakku, ya. Jadi udah apa tuh? Walad, sobi, sibyan, terus apa? Gulam dan bunaya. Terakhir hadis nomor 16. Dari Ibnu Umar dia berkata, menjelang perang Uhud aku mengajukan diri pada Rasulullah SAW untuk ikut berperang karena ketika itu usiaku berapa 14 tahun. Maka Rasulullah belum memperkenankan saya untuk ikut berperang. Pada pertempuran Khandaq Rasulullah SAW baru memberikan izin padaku untuk ikut berperang karena saat itu aku berumur 15 tahun. Nafi berkata, suatu hari aku menemui Umar bin Abdul Aziz yang saat itu telah menjabat sebagai khalifah. Aku menceritakan padanya tentang hadis Rasulullah SAW tersebut. Lalu dia berkata, sebenarnya ini merupakan batas antara as-shaghir wal kabir. As-shaghir itu anak-anak. As-shaghir itu anak-anak. Wal kabir dan orang dewasa. Oke, paham ya? Saya kasih istilah doang, kita nggak ngomongin hadisnya. Kasih istilah doang. Bahwa anak zuriat yang dekat secara makna istilah, dekat dengan kita, itu disebutnya adalah al-walad, as-sobi, as-sibyan, al-gulam, bunaya, dan shaghir. Semoga ada manfaatnya. Ya, kita teruskan lagi minggu depan. Usikum nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.